Loh, tenang aja, aku kasih pertanyaan-pertanyaan terbaik. Waduh. Nah ini kita akan langsung masuk kalau gitu ke dalam drafting phase dari game yang pertama. Dan sudah ada terdengar beberapa hero Oh. Ranger langsung masuk ke band. Granger. Nah, ya udah bukan Bruno kan sekarang. Oh ya, aku mau bawain fun fact juga ya. Setelah Betul. kemarin mungkin baru ada beberapa yang tahu soal Kram adalah Mark. Nah, Oh iya. Coach Why Not itu juga dibalik Coach Tony sebenarnya. Oh, wow. Terima kasih Bung BK. Iya, Mereka. itu saya dapat dari agensi di Filipina pokoknya. Oh. Tapi aku baru tahu juga sih itu. Why not ya? Iya. Om-om mau dibalik jadi au. Coach Au Au. Bahaya ya kalau dibalik ya. Iya, makanya beda makna, Om. Kalau Kevin agak susah tuh Iya. kepanjangan. Suyo sekarang diambil. Ya ada Hilda ya berarti kalau pasti. Cepat sekali Bung. Bruno ya karena pertukarannya nggak ada lagi sekarang. Siapa Iya. yang mau lawan Bruno di Ya, lane? Soalnya- Grangernya di band. Hampir pasti winning lane kan. Kalau misalnya lawan Granger susah banget untuk bisa winning lane soalnya punya FOB, punya spell farm sendiri, tinggal Rhapsody sedikit langsung full lagi. Langsung penuh lagi dan tipenya kan burst damage kan. Iya. Karena damage ledakannya sangat-sangat eksplosif. Dan aku merasa dengan ditutupnya High Loss juga ini kayak membuka kemungkinan kalau misalkan nanti Super Friends akan membawakan hero damage dealer di mid lane kayak Luoi dengan lebih bebas sih. Karena High Loss ini lumayan bisa nge-zoning loh untuk tipikal hero yang kayak Luoi yang patung gitu. Iya, terus gak ada high loss juga memudahkan Bruno kan. Targetnya dia udah hilang satu yang tebel. Paling Gatot Kaca kalau mau disecure dulu nih sekarang. Atau mungkin Royal Milk suka banget main Phoveus sih. Oh, Bahkan sering banget di mistake. Dan dia bakal Phoveus dan juga Joy di sini yang bakal bisa ngedive ke belakang. Jadi udah ada sebuah counter untuk bisa dibilang untuk Bruno-nya juga. Oh. Iya. Tapi masalahnya kalau dia jadi jungler resikonya tinggi sekali loh untuk langsung ke belakang. Berarti harus Joy XP, White Chicken. Fight chicken. No. Enggak, tapi tetap lah Nggak, dia pasti nggak, Dexnya nggak, masih nggak. banyak Iya, di jungle. pasti Dex. Jungle. Nggak, yang aku maksudkan kayak mungkin preparationnya kepada Angela Mid mungkin salah satunya. Opsi terbaik kalau misalkan emang kita mengetahui bahwa magic damage udah cukup dari Joy di Angelanya bisa jadi utility. Waduh. Waduh, dipegang lah Joy-nya sekarang. Ya itulah. Ketika, Detektif Fredrin on duty. ketika memang kita tahu sendiri ya, Falcon kemarin menang melawan Joy dengan menggunakan Fredrin ya udah pakai senjata tersebut. Iya. Ya, malah kena senjata sendiri berarti. Ini kan makanya dibilang adaptif tuh ya. Ya, Iya. gara-gara ini Fnatic Connect Philippines. Padahal Iya. kita udah mention kalau King Kong itu lebih leaning ke assassin ya. Mhm. Iya. Tapi dia bisa adaptif banget main hero tank jungler. Ya, ini a test of your own medicine ya berarti ya. Iya. Rasakan obatmu sendiri. Kemarin mereka menang juga ini. Ya dengan komposisi yang memang dengan full CC berarti Joy-nya udah gak aman sama sekali untuk bisa masuk. Ya, dan ini adalah hero Rookie X yang tentunya memiliki highest assist. Dimana satu game ini bisa dibilang mendapatkan 20 dengan high loss. Wow. Wow. Dalam satu game ya itu ya. Itu baru satu game loh, Kevin, 20 assist dengan Wow. high loss. 20 tuh biasanya roamer ya, ataupun mid lane yang kayak Yves gitu kan. Iya, iya. Yang selalu nge-damage lah pokoknya. Iya. Ya tapi high loss mungkin karena ngebadanin terus kali ya. Kayak dia aktif terus pokoknya 20 assist dia dapatkan semuanya. Nempel ya kan. Nempel terus pokoknya. Oh jadi mid laner belum ada yang dipilih. Berarti kemungkinan bisa di band-band ini bong-bongin aja semuanya mid laner. Luoi, terus Hilda kebetulan dulu. masih ada Yves juga. Tapi Loyi pun agak susah dipakai di sini ya. Ada Tuh. Joy di satu sisi, ada juga Chow. Aku malah merasa Terus kok. kalau di FNOP masih possible sih Possible karena banget. seperti yang kita sering lihat kan untuk Super Friends sendiri dia positioningnya oke, dia juga bawa Brave Smite dan dia selalu kalau lawan Joy dia nggak buru-buru untuk langsung mainin combo duality-nya, tapi dia spam dispersion biar dapetin shieldnya terus. Di sana band ini untuk meringankan tugas Fredrin nanti ya di garis depan, jadi cuman harus berurusan mungkin dengan Tigreal-nya. Bagaimana cara untuk menahan ini Implosion, karena Implosion udah pasti gak bisa ditahan. Iya, iya. Tinggal iya. diterimanya, ditelan nanti Implosionnya. Karena ada Fredrin juga kan, oh. Jadi kayak udah pasti harus pasrah gitu loh untuk menerima bagaimana implosion ini. Mungkin Ini Hero-nya Kirk. iya Iya. kemarin triple Iya. kill ya. Terus Dan sama berdamage. enable Phoveus-nya sendiri sih. Soalnya Hilda pun untuk melawan Phoveus juga bad matchup juga kan. Buat si Royal Milk. planningnya agak-agak sedikit bonyok ya. Apalagi kalau mainnya di rumput, Hilda seneng banget tuh. Masuk rumput udah tenang-tenang aja tuh buat Hildanya. Jelas bandnya mid laner lagi mungkin kalau mau dicari siapa ya mid laner yang lagi sama Aurora. Aurora Iya, sih iya, bagus. Aurora. Soalnya sama-sama kontrol juga kan. Mhm. Dan juga kayak Fredrinnya bisa dicegah lah biar nggak terlalu nakal kan di depan. Iya, iya. Fredrin masih gampang lah untuk bisa disentuh dengan Aurora kan. Tapi jangan salah loh, ini Fredrin kalau di flex bisa juga masih. Ya, masih possible kok untuk di XP. Dengan Thunderbell tentunya akan memiliki damage yang mungkin sedikit bisa mengangkat gamenya, tapi malah Luoy-nya di ban sama Fnatic Connect Philippines. Ya soalnya mereka nggak first pick di second phase ya.
Arsya. Oh, mendinai ya. Ya Bruno yang nggak bakal aman-aman banget nih sekarang. Dari Vader Airstrike yang bisa menjangkau ke barisan belakang. Tapi berarti Parsianya bisa ditarget Chow juga. Kenapa di otak aku malah balik lagi ke hero-nya Super Friends pas dia pertama kali di Imperial Philippines Season 10 ya, kayak Selena gitu atau Kadita. Itu Kadita possible, tapi Selena kayaknya no, itu hero powernya Super Friends. Bahkan aku sempat nanya ke beberapa pemainnya Onyx Indo, ya kalau di screen memang tetap keluar sesekali untuk Selenanya. Dan emang lawan Varsha kan, dulu kan Varsha itu repotnya sama 2 hero kan. Kalau nggak Kadita ya Selena gitu loh. Tapi kayaknya emang nggak mungkin muncul karena lawannya Joy juga nih, susah untuk ditargetkan gitu loh. Nah, ya, ini yang possible-nya kali TXP. Kalau EXP Kadita, damage-nya bakal bergantung kepada Bruno ya nanti. Iya, atau kalau di flex Fredrin-nya Terizla. Oh, Farah. Wow. Matilda Fredrin. Waduh. Wow. Bagus banget sih Chow. Ini- diversionnya dari Chow pick di first phase. Iya, ini Kita hampir- ability-nya ya. Kita mungkin hampir gimana ya? Kita pikir itu Brusco kan? Ternyata Kirk ya. Kirk ya. Kirk ya. Karena flex juga kan. Iya. Kirk juga pernah membawakannya cowok EXP. Ya, jadi mereka bakal maksimalin nih si Kelranya di belakangnya Fredrin kan. Bruno-nya bakal nge-damage terus-terusan. Combo auto win di season 11 kan ini. Iya. Matilda Faramis. Matilda Faramis, bener. Itu nggak boleh lepas tuh kalau bisa. Double support Wow. Dan sekarang last pick nih, ke arah gold lane. Aku cuma ngelihat Melisa lagi. Kira-kira ada Faramis. Aku cuma ngelihat Melisa di sana. One mungkin, tapi One Iya ada sih. Faramis. One ada Faramis soalnya. Melissa paling possible ya di sini ya. Ya, Kalau nggak ada ada. Moskov Gue sekali. mikir Cloudo tapi Fredrin juga. Fredrin iya, ada knock up juga kan. Yep. Dan Oh, carry. Oke, Oke. coba langsung menuju ke arah kari dan lengkap sudah berarti untuk drafting dari game pertama kita. Fnatic Onyx Philippines versus Vulcan, jadi langsung aja kita serahkan kepada broadcasters, Populung, dan juga Aul. Terima kasih Om Wawa, KB, Cevin dan juga Nevin ya. Nevin. Cevin, Nevin, buset dilengkap ini kita udah. Panelis sudah, sekarang waktunya kita. Betul, untuk mengawal ya. Mengawal di ya. match pertama kita untuk Betul. hari kedua di babak knockout antara Falcon dan juga Fnatic Onyx Philippines. Chat deh itu draft picknya luar biasa sangat kuat seperti ya. Jadi langsung saja kita akan berangkat ini ya. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu nih. Dari deretan player dan juga hero-heronya. Yep. Dan 3 Purify juga yang dibawakan oleh Fnatic Onyx Philippines ya. Untuk bisa menghindari apa yang bisa dilakukan oleh Falcon dengan Tigreal-nya. Yep. 3 Purify dengan draft yang super sustain juga. Kita akan melihat apakah di best of 5 ini Fnatic Onyx Philippines akan bisa mendapatkan keunggulannya atau justru sang kuda. Kita sekarang waktunya. Kita akan berangkat lagi menuju ke arah land of down. Let's go. Dan munculnya kembali sebenarnya Fredrin ya. Bisa dikatakan ini adalah satu hero yang sering banget Buset. kita lihat di tank jungler meta. Tapi kalau ngelihat dari sekarang ya, ini udah di buff juga akan lebih diunggulkan. Sementara dengan adanya M6 Pass yang telah hadir nih teman-teman. Kalian bisa beli Iya. sekarang juga. Karena ada skin Cloud Prime. Betul. Kita langsung melihat untuk bagaimana kelanjutan dari game yang pertama, match pertama kita di hari ini. King Kong dengan conclusive blast-nya juga ya. Yap. Dengan adanya draft yang super duper kuat harusnya dengan Faramis, Matilda juga. Matilda Fredrin aja udah kuat apalagi dengan Faramis. Ditambahin lagi kayak gitu ya. Mm-mm. Ini supportnya banyak banget. Sementara sekarang di bagian tengah. Super Prince masih cukup santai. Dengan Faramis yang dia gunakan bersama dengan Brusco dari Matildanya. Yap. Dan masalahnya juga ini adalah 3 Purify. Purify di Super Prince aja ini udah nolong banget Iya. untuk bisa melakukan counter initiate atau mengantisipasi inisiasi dari Kid X. Oke, tapi Dex sepertinya sudah mulai mengejar dan Brusco yang menjadi korban yang pertama. Wow. Itu dia Dax, salah satu jungler muda andalan dari Myanmar juga ya. Ya, Akhirnya menunjukkan bagaimana agresivitasnya. Point kill yang didapatkan membuat dari Brusco bahkan bukan cuma sekedar hilang nyawa, hilang juga dari resource spellnya. oke. Itu dia First Blood menjadi milik dari Falcon. Yang rungkat boleh ya dari prediksinya boleh langsung nongol. Tapi ternyata dari Turtle bisa diamankan oleh King Kong tanpa ada gangguan begitu berarti. Hanya saya sekarang purple buff ingin diamankan oleh Dex tapi terlalu lama dengan temporal range. Dan juga kali ini ada satu tendangan dari The Way of Dragon yang begitu indah dari Creek. Sebenarnya ini yang dilakukan sama Dax ini udah oke banget ya. Karena dia tahu dia nggak bisa contest di hadapan Fredrin. Sehingga dia mencoba untuk mencari pertukaran untuk Gagal inflate ke juga. arah purple buff. Dan gagal karena awareness dari Fnatic Onyx Philippines ini langsung menuju ke arah purple buff. Kenceng Dan banget. bahkan Kirk-nya loh dari bawah
itu langsung ke sana dan mengincar Karadex dan akhirnya keuntungan banyak bisa diambil sama Fnatic Onyx Philippines. Gak apa-apa Flicker kebuang, yang penting mereka berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Dex. 1 poin kill udah mereka kantongin, 1 turtle udah mereka ambil juga dan mereka masih ingin lebih. Mereka ingin 1 orang lagi tambahan untuk bisa menjadi keuntungan. Ya, dan Kiaranya ini jahat banget Wah, ya. didorong langsung, implosi 2 dikeluarkan tapi di bagian belakang coba lihat. Ada 1 lagi Netherrealm yang dikeluarkan oleh Super Prince, aman. Aman, itu dia. Sebuah Netherrealm yang sangat-sangat membantu pastinya untuk bisa mengantisipasi inisiasi yang bisa dilakukan sama Kid X-nya. Dan itu udah terlihat di menit yang ketiga. Dan memang sebenarnya dari segi gold nggak terlampau jauh ya dari perbedaannya. Tapi pressure-nya udah mulai kerasa nih dipegang sama Fnatic Onyx Philippines. Yap, cukup santai permainan dari Fnatic Onyx VH. Mereka agak menurunkan tempo ataupun memang mereka akan membawa tempo segini dulu aja sebelum nantinya mereka akan membabat habis. Tapi tempatnya berbeda. Ada 1 lagi serangan yang sudah dilakukan. 3 player mendadak berkumpul. Dan Benny mau pergi ke arah mana? Ada serangan dilakukan oleh King Kong dan mundur sedikit. King Kong bersama dengan Brusco masih berada di dalam area tersebut. Itu Soulbloom sakit banget ya. Tadi nyicilnya langsung ke Kid X loh. Dan damage-nya udah kerasa banget. Itu langsung dipanggil Kelrae tadi. Udah jangan lama-lama di situ, cukup. Pulang. Nih Royal Mick berani juga ya. Maju ke area terdepan guna untuk bisa memotong lagi karena wave minion. Ada Clear yang siap untuk bisa menahan areanya. Yap, walaupun memang dibiarin dulu ya satu wave-nya saling bertabrakan aja di bawah. Karena dari kedua EXP sama-sama juga udah langsung rotate ke arah Turtle untuk membantu setup juga. Oke, ada pertempuran yang harusnya terjadi. PX7 sudah mendapatkan posisinya. Belum ada Pedra Extract sejauh ini dan betul saja. Sudah ada Pedra Extract langsung dikeluarkan. Tapi Netherrealm sepertinya masih ditahan. Namun untuk sekarang King Kong yang berhasil langsung mencap seketika. Menjadi sebuah serangan begitu berarti. Dan ada 2 player tadi sepertinya. 1 menjadi korban. Namun sejauh ini Royal Mick menjadi korban pula. Ditendang kembali oleh Quick yang luar biasa. The Way of Dragon dan juga Flicker ya. Yap, tapi harusnya keuntungan bisa diambil sama Falcon Esport ya. Mereka dapetin triple kill di tangan dari Royal Milk. Dan itu dia Royal Milk, 1 EXP yang cukup menarik perhatian. Gameplaynya, agresivitasnya, targetingnya juga. Dan bahkan di-convert lagi menjadi keuntungan untuk Falcon Esport semenjak dari turtle-nya pun jatuh ke tangan mereka. Buset deh tadi tuh, boleh banget 2 orang ditimpa. Enak banget, dempet lagi orang itu dia. Iya. Udah dempet, SPS sisa sebar-sebar kayak begitu, selesai. Selesai langsung tapi Kirex jalan sendirian. Ada 3 player di area atas Kari. Akankah masih sanggup untuk bisa menahan lagi? 1 laning yang dia miliki. Kelra mencoba untuk bisa mempertahankan stack yang dia punya. Oke, tapi sebenarnya dari segi Settlement Emblem juga Kiara tadi jahat banget ya. Master Assassin, Weapon Master. Tapi, ketarik. Kirex masih cukup santai di tengah. Tapi gini loh, bahaya loh. Pergerakan tiba-tiba datang bawa korban gitu terus. Pokoknya lock target 1 lah udah pasti ya. Oke, dan Dex mencoba untuk bisa mendekat ke arah dari Kelra. Akankah sanggup untuk bisa mengatakan damage dari Pedra Strike? Tapi dipanggil dengan 1 lagi. Guiding Wind yang begitu indah dari Royal Mick. Terkurung sendiri di bagian depan. Ada King Kong tepat di depannya. Dan juga Super Prince. Akankah dirinya sanggup mencoba untuk bisa mengejar karena Super Prince. Tapi Netherrealm langsung dikeluarkan begitu saja. Kid X. Bahkan untuk sekarang coba lihat Royal Mick-nya terkurung. Ada 2 player dari Falcon yang lenyap. Yap. Dan ini benar-benar dari Fnatic Onyx Philippines mereka mengamuk dan Benny. Oke, Benny sendirian saja Benny. Ada 1 lagi Speedy Life yang udah langsung dikeluarkan tapi tidak akan cukup untuk menahan player dari Fnatic Onyx. Komit yang dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines yang menuju ke arah Benny dikejar lagi dan membiarkan Purify pun terbuka untuk Benny. Akhirnya bisa direnggut nyawanya untuk pertama kalinya dan di-convert lagi nih sama Fnatic Onyx Philippines untuk bisa menghancurkan turret demi turretnya. Iya, cuman sejauh ini Joy oke lah masih unggul sedikit dari sisi leveling. King Kong tertinggal 1 level. Dex masih bisa melakukan farmingan. Beberapa saat lagi mungkin dari pembabnya bisa dia ambil. Hanya saja di area turtle sepertinya setup juga akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Oke. Dan harusnya ini antisipasi dari Fnatic Onyx Philippines harus ke Royal Milk sih. Ini Royal Milk bisa banget ngacak-ngacak setup yang bisa dilakukan sama Onyx Philippines. Oke, cuman mereka juga harus komit ya. Jangan sampai kayak tadi Royal Mick ujung-ujungnya hanya terkurung sendirian loh di tengah-tengah defensif yang dibantu oleh pemain dari Fnatic Onyx dan juga sekarang The Way of Dragon dikeluarkan kembali. Dex menjadi korban Kirk, benar-benar menjadi mimpi buruk Dan untuk pemain Falcon. Kayaknya Drex gak harus lebih antisipasi dengan gimana cara dia masuk sih. Kayaknya Joy tipikal yang masuk belakangan untuk retry, culik. Tapi kayak tadi maju sendirian dan hanya menyerahkan nyawa saja. Kita tahu Joy sekarang udah gak punya immune. Sehingga The Wave of the Dragon
akan semakin leluasa. Yap, dan sekarang coba lihat tuh Kelra dengan satu Malfigan sepertinya emang udah jadi juga dalam tubuhnya, pede banget dari tadi nyicilin aja outer turret mid sampai dengan wave minion datang, selesai sudah outer turret midnya, pertahanan dari Falcon terbuka. Yap, walaupun memang secara high ground defense dari Falcon Esports masih cukup kuat ya. Mereka punya Varsha juga, serangan jarak jauh, clear cepat yang bisa dilakukan. Tapi masalahnya adalah ini pun Brusco ataupun Kirk bisa langsung lompat ke belakang. Karena PX7 ini nggak pakai Purify loh. Ya, oke kita lihat saja. PX7 juga tadi udah dikejar oleh Fredrinnya, Flicker juga udah digunakan. Dan ini adalah deretan item yang memang Malefic Gun item pertama kah tadi dari... Enggak, Kelra? item ketiga tadi Item dia tiga bikin ya? Fury Hammer-nya Ya, ya. dulu. Beda juga dengan Benny yang Trinity Marksman-nya masih belum mumpuni ya. Masih terhambat, masih baru ada dari Corrosion dan juga Golden Staff-nya. Dan sepertinya kali ini akan ada invade purple buff. Oke, PX7 harus memiliki posisi yang bagus. Karena ini sudah sangat dekat sekali dengan serangan dilakukan oleh Fnatic Onyx. Yap, dan di poke terus-terusan juga. Masalah Super Friends bukan cuma sekedar dari Wah. penyelamat ya. Tuh, Kelranya udah panen terus dia tadi, akan semakin kaya lagi sekali join dalam pertempuran ini, udah damage. Waduh. Coba lihat Begija, satu terakhir dan selesai. Itu dia damage dari Kelra begitu berbahaya, dan sekarang ada Nedolem udah langsung dikeluarkan. Royal Mail akankah dia bisa bertahan, tapi Brusco menjadi korban pula, dan sekarang dirinya terjebak. Dan Kelra lagi-lagi menunjukkan bagaimana kelasnya sebagai gold laner. Waduh, di tengah juga ada serangan dilakukan PX7 menjadi korban. Yap, dan split yang dilakukan sama Dex ini ternyata masih nggak ngejawab. Nggak nutup juga kerugian yang cukup banyak kali ini dialami oleh Falcon Esports. Dan bahkan kali ini satu buah pasif base turret di arah tengah berhasil di-trigger di menit yang ke-9 dan Lord pun terbuka sekarang. Oke, sementara sekarang di area dari Lordnya akan ada serangan dilakukan lagi oleh pemain dari Fnatic Onyx tanpa ada gangguan berarti dari Falcon. Yap, dan Lord masih menjadi milik dari Fnatic Onyx Philippines walaupun memang masih Lord yang pertama. Tapi kalau ngelihat dari setupnya, positioning Kelra, damage yang bisa disumbangkan juga, dan teamfight jangka panjang yang bisa dialadeni sama Fnatic Onyx Philippines, ini bakal berat banget buat Falcon Esports. Yap. Walaupun secara draftnya, dari high groundnya kuat ya, ada Varsha, bisa ngebantu clear cepat juga. Mereka punya high ground code tapi mereka dipaksa untuk mundur terus-terusan gitu, jadi susah juga. Iya, masalahnya kan feeder ice track ada durasinya kan. Iya, Sementara fight jangka panjang bisa dibawain sama Fnatic Onyx Philippines. Dan fightnya juga dari tadi kan makin mepet ke area pertahanan, tapi sekarang coba lihat Waduh. tuh, diserang kembali. Tidak ada celah sepertinya untuk Falcon bisa membalas. Terlalu banyak sisi sih. Walaupun sisinya nggak terlalu yang gede-gede banget ya. Tapi ketarik pakai Shadow Stampede, kena tahun lagi dari King Kong. Itu benar-benar ngebuat dari Kelranya bisa leluasa delivering damage. Waduh, ini maju sendirian King Kong. Coba lihat, ada Federal Strike tapi langsung ditutup begitu saja. Coba lihat Lordnya sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Falcon. Menyisakan 4 player saja. Akankah 4 player ini menjadi pahlawan untuk bisa mempertahankan base terakhir yang mereka punya? Atau mereka harus gugur pula di sini? Yap, masih bisa mundur sih harusnya dari Falcon Esports. Dari Fnatic Onyx Philippines mereka nggak akan paksa di arah tengah doang soalnya. Masih ada wave yang tertahan di arah top lane. Oke, sudah komplit. 5 melawan 5. Super Prince akan mencoba menghantarkan damage ya. Poke damage begitu menyakitkan. Dan Woldy, coba lihat itu damage kedua. Dia barusan implosion dari belakang tapi dia memberikan impact apapun. Apa yang akan terjadi? Di mana Royal Mix-nya mulai maju ke area terdepan. Tapi damage dihasilkan oleh Kari sudah masuk ke dalam tubuh dari King Kong. Dan itu sangat-sangat menyakitkan. Oke. Wait, satu itu lagi. Selesai PX7. Bruno terlalu sakit. Satu lagi polanya akan diantarkan. Coba lihat. Sementara sekarang ditendang lagi oleh King. Menyelamatkan. Triple kill. 1 poin terakhir. Bediak didapatkan oleh Kelra. Dan Fnatic Onyx Philippines menutup game yang pertama dengan Maniac dari Kelra. Begitu leluasanya Bruno. Dan akhirnya menjadi game milik dari mereka. Tapi ini best of 5 series. Terlihat bagaimana punishment demi punishment dan show dari Kirk. Betul-betul selalu mentargetkan siapapun yang ada di paling depan. Dan bahkan kalau ngeliat dari Joy dari Dex-nya yang selalu bisa memberikan nyawa. Akhirnya jadi makanan yang empuk. Wah. Yowes, kalau begitu teman-teman, terlalu kuat. Bruno-nya akankah? Bruno masih tetap akan diberikan kepada Kelra? Atau akan ada strategi lagi yang berbeda? Akan seperti apa lagi nih? Jadi mungkin untuk beberapa saat lagi akan langsung kita berikan saja kepada para panelis. Let's go.
Game pertama udah berhasil didapetin langsung. Nah, ini apa nih tiba-tiba malah mainan yang lain coba. Itu. Loh, Emang menang ya Bang Abe ya? batu gunting kertas lah. Maksudnya kalau ada setup yang ternyata lebih bagus, Heeh. areanya lebih manis, biasanya dia lebih bisa menangin gamenya. Oh. Terus kayak tadi kan Falcon dari awal kita ngomongin draft, pas pick Kari kayaknya bertiga ini nggak ada yang senyum gitu kan ngelihatnya. Jadi ya kami setuju kalau misalkan Ya. pick Kari tadi tuh nggak jadi solusi gitu loh. Bahkan Oke. Cloud yang sebenarnya lebih bagus juga sebenarnya agak susah juga sih. Iya. Tapi Tetap emang susah ya Tetap pada kita. susah sebenarnya gamenya. Tapi sebenarnya ada jalan lain kah tadi di game pertama? Ada satu tim fight di mana mereka menang, tapi Oke. kondisinya itu harus bener-bener kondisional banget lah. Jadi di mana semua tim dari Fnatic Onyx itu semuanya ngumpul supaya Federal Airstrike-nya bisa ngeluarin mereka dari ulti Faramis dengan cepat dan Royal Mix bisa masuk dengan mudah. Tapi masalahnya Fnatic Onyx gak bakal bisa ataupun gak bakal mau lakuin tim fight kayak gitu lagi. Ya menurut gue mereka terlalu lengkap sih tadi buat Fnatic Onyx. Iya. Kayak mereka punya Faramis buat nge-backupin, punya Matilda buat ke-regen lagi. Kebanyakan. Mereka punya Purify buat jaga-jaga diri sendiri. Iya ya. Kebanyakan ya sih. Dan ini kita bakal lihat juga ya dari segi itemizations gap ya yang juga terjadi kelihatan di sini. Allah. Waduh. Tuh Kelra gimana ya? Ya itu masalahnya kalau Kelra nggak blunder, ya berarti gamenya masih milik Fnatic Onyx Philippines. Betul. Karena emang terbukti ya, ini dengan Flask of the Oasis, terus Favor, abis itu ditambah lagi Super Prince membawakan Faramis, ada Netherrealm. Badannya di depan ada dua juga karena ada King Kong dengan Fredrin, lalu ada Kirk dengan Chow. Paket lengkap lah, ini benar-benar pas pam Kelra lah. Iya. Kuat banget ini. Ya, buat semua, jagain. semua menjaga Kelra selalu sih di belakangnya. Dan 3 Purify itu juga jawaban buat Implosion itu. Kapan kita melihat ada Implosion terbaik dari kita? Hampir nggak ada kan. Sama Dan sekali nggak ada. untuk nge-trigger Purify-nya aja. Kayak mereka susah banget gitu loh. Karena Povius juga nggak sih? Hmm. Jadi kayak susah banget kan, Povius kan nggak yang benar-benar pure nge-trigger untuk Purify gitu loh. Jadi mungkin beda cerita kalau explainer-nya Sisi juga kali ya. Oh iya, bisa keluar masuk gitu ya. Ya, in Tapi out. kalau misalnya Foviusnya masuk, bakal di-kiting dengan gampang banget dengan Matilda sama Faramis ditarik lagi. Iya. King Kong juga sisinya banyak banget. Terus si Kirk juga bisa nendang ke belakang lagi. Jadi serba salah juga dari frontliner Falcon Esports ya. Jadi tapi BTW Kelra 11.800, 11 menit 40 detik pastinya 1000 GPM ya ini ya. Apakah 998 lagi nih jangan-jangan? Enggak, 1000 Tipis ya. ini. Beda dua doang. 11 2 per 3, 11 4 per 5. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu, iya, ngerti. Ya tapi kalau misalkan secara kalkulasi ya, mungkin kita agak sedikit menghitung juga bagaimana tadinya team fight yang sebenarnya terjadi game changer itu terjadi di top lane loh, bukan di bagian mid lane doang. Itu adalah ketika ternyata Super Friends dia udah ada perhitungan, ada turtle atau ada objektif lah. Tapi dia tuh selalu mengeluarkan ultimate-nya walaupun 30 detik lah sebelum adanya objektif. Karena kayaknya Super Friends punya kalkulasi kalau misalkan mereka udah menangin jumlahnya, Falcon juga nggak bakal berani untuk retake turtle-nya. Apalagi dalam keadaan kuantitas yang kalah gitu loh. Ya, dan kita bakal lihat juga ya dari segi post game-nya. Wah. Karena emang game gold-nya udah sampai ke angka 8.000 dengan game time yang singkat. Ya itu sangat-sangat singkat sekali ya. Dan damage output dari Kelra sendiri Aduh. 80.000. 4 kali lipat daripada Benny ya. Tapi emang susah. Carry itu nggak bisa nge-gap close, terus range-nya kecil banget. Sering banget dimana si Benny itu telat banget datang ke tim fight. Dan itu bukan salahnya dia juga. Dia nggak bisa ngikut follow up Royal Mix yang udah dalam banget di tim fight. Iya, Iya. dan waktu Kelra juga lagi mau di pick off, backupannya kan ya Brusco siap nih. Jemput lagi nantinya dengan guiding windnya dia. Dia main Terus Reaper ya. benar, terus second itemnya juga Malphite Gun, bukan yang kayak Berserker yang stay di lane ya. Langsung ikut team fight aja begitu punya Malphite Gun. Ya jatuhnya emang harus manfaatin juga kan sih Bruno-nya sedini mungkin. Kayak kalau misalkan emang Bruno-nya udah menangin matchup, udah pasti Falcon juga nggak bakal bisa mengejar gap tersebut ya. Karena perbedaannya sangat jauh sekali. By gold aja nih perbedaannya memang terlihat 8.000 gold. Tapi emang 8.000 gold ini kan diungguli karena satu laning doang nih. Itu adalah gold lane-nya aja. Dan juga untuk one sided-nya ya dari Lord-nya kan. Kayak udah cuma 2 dan 1 nih buat Turtle, buat Lord juga, dan itu yang diambil dengan Fnatic Onyx VH. Dan secara mereka cukup menggulung di sini. Jadi mereka langsung Iya maksain, sih. bukan cukup, lebih dari cukup sebenarnya. Itu Royal Milk sih yang kalau bisa dibilang dia dari ungu makin ungu deh kayaknya. Waduh. 98.000 damage taken. Jadi kayak dia emang bener-bener di depan, tugasnya menahan semua bola dari Bruno, bola panas stacking up-nya. Tapi emang ya mau gimana pun Kelra, dia bener-bener diprioritaskan banget lah untuk tim match kali ini. Iya, dan itu dia untuk MVP kita kali ini. Jelas ya, Kelra. Dengan Dari playstyle-nya udah kelihatan sih. damage-nya, playstyle-nya, total damage 80.000 dan GPM-nya 1011. Dan jangan lupa brought to you by GoPay juga Kelra. Aduh ya Allah, ini counternya apa ya?
Siapa yang bisa? Dia sendiri sih kalau di draft ini ya. Dia sendiri counternya. Setuju. Bruno sliding ke depan tumbang, itu. Nah itu counternya ya. Itu counternya. Karena ada damage lagi soalnya kan. Betul. Tapi dipikir-pikir ya, draft kayak gini tuh udah pernah ditunjukkan tau sama Fnatic Onyx Philippines di MPL Philippines season 10-nya. Waktu pertama kali Super Friends naik. Dan dulu posisi Kelra ini yang main tuh Nets. Ini fun fact aja ya berarti jadinya. Ini fun fact aja dulu ya bareng sama Sensui juga karena kan dulu mereka berasal dari tim Monarchy namanya. Jadi itu tim yang kuat banget tier 2 di Filipina, diambil satu timnya semuanya dan mereka jadi di MPL Philippines season 10 waktu itu. Kayak Tiel. Enggak juga. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Maksudnya start Iya, from iya, the iya. bottom Iya, ambil iya. gitu lah. Ya start from bottom and we here. Ya bener sih. Mungkin kalau dari storyline kasarnya Iya. mirip sih. Nah, tapi ini kalau kita bisa lihat juga di sini ya, Purify yang ke-trigger cuma di Super Fringe. Iya. Yang duanya ini sangat susah nih buat di-trigger juga buat Purify-nya dan positioning dari Kelra yang memang nyaman banget sih di belakang nih. Lihat. Berarti menurutku di game yang kedua ya, ini dari Falcon Esports mereka harus bersiap-siap kalau memang Granger-nya di ban ya udah hilangin juga nih Bruno. Iya, Karena nggak ada harus kontes nggak sih? sama sekali. Ya dibandingkan dengan tadi ya ada edit yang di ban ya. Tapi ya itu tadi sih yang sempat aku mention pas di top lane tadi itu tuh jadi game changer. Terus snowballingnya nggak berhenti gitu loh. Dan Fnatic Onyx Philippines adalah tim yang berani banget untuk mereka buang ultimate bahkan 40 detik, 30 detik sebelum adanya objektif. Karena mereka tuh lebih mengutamakan kuantitas mereka menang. Buset, itu Kelra tapi Attack speed-nya kan luar biasa. flying tackle ke depan dia. Dan memang benar sih Bang Kabes. Ada satu momen di mana Kirk itu didorong dan diimplosion langsung oleh seorang Tigreal, tapi Super Friends-nya cuma ngorbanin Iya. Netherrealm-nya cuma untuk Kirk.